Pembahasan yang pertama yakni mengenai definisi gender dan responsif gender. Istilah gender berasal dari bahasa Latin yaitu genus yang artinya tipe atau jenis. Dalam perspektif masyarakat, gender merupakan sesuatu yang mengarah pada peran, perilaku, ekspresi, serta identitas seseorang, laki-laki ataupun perempuan. Gender juga diasosiasikan dengan dua sebutan, yakni maskulin dan juga feminim. Maskulin ialah sifat pada laki-laki, contohnya kuat, gagah, dan sebagainya. Sedangkan feminim berkaitan dengan sifat perempuan, contohnya lembut, peka, perasa, dan sebagainya. Jadi, gender sendiri merupakan hasil dari kesepakatan manusia yang sifatnya bukan kodrati dan dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Pendapat lain mengatakan bahwasannya gender bukanlah sebagai suatu kata benda, namun merupakan suatu bentuk tindakan. Dari penjelasan gender tersebut dapat disimpulkan bahwasannya responsif gender merupakan suatu bentuk kepekaan dalam perspektif gender. Kepekaan di sini mencakup banyak hal, contohnya adil dan menghargai keunikan yang dimiliki oleh seseorang. Dengan adanya penyelenggaraan pendidikan yang responsif gender, maka setiap anggota akan berkembang dan dapat menjalankan fungsinya dengan baik di dalam kehidupan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Jadi responsif gender ini bukan hanya sekedar perbedaan biologi saja, namun juga lebih fokus pada karakter, sifat, dan peran yang memang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Baik, di sini saya Anissa ingin menjelaskan mengenai pola asuh yang dilakukan keluarga dalam merespon gender. Apa sih pola asuh itu? Jadi pola asuh sendiri yaitu suatu bentuk perilaku yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya yang akan mengubah pada perilaku sang anak tersebut. Sedangkan pola asuh yang responsif gender di sini yaitu suatu proses sosialisasi serta pendidikan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, baik itu anak laki-laki maupun perempuan, yang lebih memperhatikan pada aspek biologisnya maupun reproduksinya. Memang pola asuh sendiri akan mengubah karakter sang anak. Nah, konteksnya di sini pola asuh dalam respon gender yaitu suatu bentuk dalam mengubah karakter anak tersebut. Namun selain hal itu yaitu untuk membagi peran anak sesuai dengan proporsinya. Perlu diketahui bahwasanya kedudukan laki-laki memang lebih tinggi dari kedudukan perempuan. Namun, kedudukan perempuan di sini tidak menjadi penghalang dalam mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan keluarga responsif gender. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi pun berkembang sangat pesat. Namun beda dengan relasi antar manusia yang masih dikotom oleh konstruksi sosial masyarakat yang diselenggarakan masih cenderung melakukan pola asuh atau sosialisasi dalam keluarga yang bias gender. Hal tersebut terbukti dalam sebuah keluarga yang perlakuan antara anak perempuan dan laki-laki itu berbeda. Hal tersebut membuat masih banyak ditemukannya permasalahan dalam lingkup keluarga dikarenakan kondisi mitra dalam keluarga yang masih bias gender. Selain itu, terlihat dari munculnya permasalahan terkait gender dan keluarga yang didominasi masalah sosial ekonomi, antara lain seperti perceraian, konflik antar keluarga, kenakalan remaja, pelecehan seksual, bahkan pemerkosaan hingga bunuh diri. Untuk menghindari keluarga yang bias gender, maka orang tua perlu melakukan pola asuh responsif terhadap gender anggota keluarga. Pola asuh responsif gender memiliki pengertian
yaitu sebuah pola asuh yang melakukan perlakuan sosialisasi dan pendidikan orang tua terhadap anak laki-laki maupun perempuan berdasarkan kebutuhan khusus yang berkaitan dengan aspek biologis maupun reproduksi. Untuk melakukan pendidikan responsif gender, ada beberapa metode yang dilakukan. Di antaranya seperti keteladanan, pembiasan, pembinaan, kisah, dialog, ganjaran dan hukuman, dan yang terakhir ada metode internalisasi. Penjelasan nomor 4, yakni hubungan pendidikan keluarga dengan pola asuh keluarga. Hubungan pendidikan keluarga dengan pola asuh keluarga sangat berkaitan karena di dalam sebuah pendidikan keluarga terdapat pola asuh keluarga yang tentunya baik buruknya sebuah pendidikan akan mempengaruhi sebuah pola asuh tersebut. Untuk memulai sebuah pendidikan pada anak harus ada yang namanya interaksi. Melalui interaksi dari orang tua membuat anak memiliki pengalaman dan pengetahuan untuk memberikan sebuah nilai pada masing-masing individu, sehingga kedua belah pihak dari orang tua maupun anak memiliki sikap terbuka, yang membuat keduanya memiliki pengaruh besar terhadap karakter sang anak, entah itu karakter baik maupun karakter yang buruk yang ditimbulkan. Tergantung para orang tua dalam mendidik anak-anak mereka, karena mereka memiliki pola asuh yang berbeda-beda. Dari sini kita tahu bahwa keluarga adalah sistem pendidikan yang utama. Maka dari itu, sebagai orang tua harus memberikan nilai positif kepada anak karena dari sikap tersebut pendidikan akan semakin berkembang.